Penyakit demam berdarah merupakan salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Jumlah penderita dan daerah penyebarannya terus meningkat seiring bertambahnya kepadatan penduduk. Sebagai upaya solutif, Universitas Gadjah Mada mengembangkan penelitian baru yakni pembiakan nyamuk Wolbachia untuk memberantas virus demam berdarah. Demam berdarah hingga kini masih menjadi salah satu penyakit paling berbahaya. Umumnya menyerang penduduk di kawasan tropis seperti Indonesia. Demam berdarah terjadi akibat virus denggi yang dibawa nyamuk Aedes aegypti. Sayangnya hingga saat ini belum ada obat yang bisa membunuh virus denggi. Pengobatan yang dilakukan selama ini hanya mengobati gejala, bukan membunuh virus. Demam berdarah pertama kali dilaporkan terjadi di Indonesia pada tahun 1968. Saat ini demam berdarah menyebar dan menjadi endemik di semua provinsi. Salah satu kawasan endemik demam berdarah yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Tahun 2014 lalu terdapat 1.955 kasus DB di Yogyakarta dengan korban meninggal 13 orang. Pada 2015 meningkat menjadi 3.420 kasus dengan korban meninggal 33 orang. Kabupaten Bantul merupakan wilayah dengan kasus DB terbanyak di Yogyakarta. Melihat tingginya kasus demam berdarah di Yogyakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Yayasan Tahiyya dan Monash University mengembangkan penelitian baru bernama Eliminate Dengue Project. Penelitian ini bertujuan membiarkan bakteri Wolbachia untuk membasmi virus denggi dalam nyamuk Aedes aegypti. Wolbachia sebenarnya telah ada 100 juta tahun lalu. Bakteri Wolbachia mampu menghambat virus denggi di tubuh nyamuk Aedes aegypti sehingga virus denggi tidak bisa ditularkan ke manusia. Wolbachia secara alami terdapat pada 70% tubuh serangga di bumi, seperti kutu beras, kupu-kupu, laba-laba, dan lalat buah. Bakteri ini hanya hidup dalam sel serangga dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui telur. Wolbachia diketahui aman bagi manusia dan lingkungan. Awalnya kan dilakukan semacam injeksi gitu ya, istilahnya micro injection. Wolbachia-nya dimasukkan ke telur nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu awal dari inovasi yang dilakukan. Nah, kemudian oleh Monash University dalam hal ini mereka sebagai peneliti utama di EDP Global, Eliminate Dengue Project Global, itu kemudian mengadvokasi lah ke beberapa negara. Dan memang negara-negara yang terlibat dalam EDP Global, ini kan ada Indonesia, Vietnam, Brasil, kemudian Kolombia dan Australia sendiri. Itu memang negara-negara yang kasus demam berdarahnya sangat tinggi. Bakteri Wolbachia diambil dari lalat buah kemudian disuntikan ke dalam telur nyamuk Aedes aegypti. Setelah telur menetas akan berkembang menjadi nyamuk Aedes aegypti dewasa yang mengandung bakteri Wolbachia dalam tubuhnya. Kemudian nyamuk berwolbachia ini akan dikawinkan dengan nyamuk Aedes aegypti biasa, sehingga akan menghasilkan keturunan nyamuk berwolbachia. Telur-telur inilah yang nanti akan dikembangkan ke lingkungan. Satu lembaran kain ini berisi sekitar 1.400 telur nyamuk berwolbachia. Dan jika dibiarkan, telur-telur ini mampu bertahan selama 1 tahun dalam suhu ruangan. Untuk menetaskan telur ini, telur hanya cukup dimasukkan ke dalam genangan air dan dalam waktu 14 hari, telur akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Setelah melakukan persiapan sejak 2012, akhirnya pada 2014 lalu nyamuk berwolbachia ini diluncurkan untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Daerah pengujiannya adalah Kabupaten Bantul dan Sleman. Sistem kerjanya sangat sederhana. Nyamuk yang sudah berwolbachia ini akan dilepas ke daerah endemik DB. Dalam jangka waktu tertentu, nyamuk berwolbachia akan berkembang dan menularkan wolbachia ke nyamuk Aedes aegypti lain. Sehingga secara perlahan virus denggi akan terkalahkan. Desa Kronggahan II merupakan salah satu desa yang dijadikan percontohan pelepasan nyamuk Wolbachia. Dan sejak dilepas tahun 2014 lalu, kini 90% nyamuk di Desa Kronggahan II dinyatakan sudah positif mengandung Wolbachia. Pelepasan nyamuk Wolbachia dilakukan secara bertahap. Pelepasan pertama di Desa Kronggahan II, Kecamatan Gamping, Sleman ini dilakukan pada Januari 2014 lalu.
Selanjutnya, pelepasan dilakukan setiap minggu sekali selama kurun waktu 3 bulan. Setelah berjalan 2 tahun, kini warga desa Keronggahan 2 mulai merasakan manfaat keberadaan nyamuk Wolbachia. Dengan adanya program EDP ini betul-betul nyamuk yang ada di sini sudah berwolbachia, betul-betul berwolbachia. Dan sampai saat ini untuk kasus demam berdarah denggi itu sudah boleh dikata sudah tidak ada di Padukuhan Keronggahan ini. Dan kalau toh ada ternyata dia itu dapatnya dari luar. Meski demikian, belum bisa disimpulkan bahwa nyamuk Wolbachia benar-benar bisa menurunkan angka demam berdarah di Yogyakarta. Penelitian nyamuk Wolbachia masih berjalan dan kesimpulan akhir baru bisa diketahui pada tahun 2019. Sampai saat ini belum dapat disimpulkan, Mbak, karena riset ini belum selesai. Baru selesai tahap 2 dan akan memasuki tahap ketiga. Nah, setelah selesai tahap 3 baru bisa disimpulkan apakah nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia bisa menekan kasus demam berdarah yang ada di wilayah DIY. Selain di Sleman dan Bantul, Wolbachia juga akan disebar di kota Yogyakarta Juli 2016 mendatang. Jika Wolbachia terbukti menghambat penyebaran demam berdarah, penelitian ini akan dikembangkan ke daerah lain di Indonesia. Leni Hastuti, Hanif Abduh melaporkan untuk NET.